Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen, dan share kepada teman-teman kalian. Karena pertolongan kalian akan membuat channel ini lebih berkembang, dan kalian lakukan itu semua gratis. Oke semuanya, para pekerja, tukang, PNS, polisi, dokter, presiden, wakil presiden, dan para pengangguran yang lagi melakukan senam 5 jari, kembali lagi dengan channel gua yang banyak manfaatnya. Yang kalian nonton pasti kalian bahagia, karena yang membawanya adalah pria ganteng seperti gua. Got Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas film yang pemeran utamanya adalah pacar gua, yaitu Girl From Nowhere yang episode 4. Untuk kalian yang mau nonton episode 1 dan episode 2 nya, linknya ada di deskripsi. Tanpa menunggu ayam jantan bertelur dan ikan beranak, langsung aja kita check it out. Awalnya kita akan dilihatkan dengan Nano lagi membakar uang dengan senyum manisnya. Lalu keluar sebuah kalimat yang berbunyi, apa yang bisa dibeli uang? Selanjutnya, Nano datang ke sekolah barunya sambil berjalan dengan seorang guru yang menjelaskan ruangan yang ada di sekolah. Dan tiba-tiba, Nano melihat sebuah ruangan yang memiliki papan nama. Lalu Nano pun bertanya kepada guru tersebut. Dan guru itu pun menjelaskan bahwa ruangan tersebut adalah donatur dari orang tua murid tersebut. Kayak hotel aja ada nama-nama ruangannya. Tanpa mau kalah, Nano pun ikut membeli ruangan yang ada di sekolah tersebut. Dan awalnya ruangan tersebut yang burik seperti mantan lalu berubah menjadi indah seperti kamu. Di suatu ruang kelas kita dilihatkan dengan perkumpulan murid-murid para anak sultan yang namanya kita panggil saja Botak, Siti, Herman, dan Cucok. Lalu datanglah seorang murid yang membawa oleh-oleh kepada mereka yang kita panggil saja namanya Dino. Dino dianggap oleh teman-temannya adalah orang yang tampan dan sangat kaya, melebihi kayanya seorang sultan. Lalu mereka pun membicarakan murid baru yang datang ke sekolah dan langsung membeli ruangan, yaitu pacar kita, Nano. Dan seperti biasanya, Nano pun datang mengejutkan semua orang termasuk gua dan langsung mengatakan dia membeli ruangan tersebut untuk membuka perusahaan dan langsung promosi kepada orang-orang yang ada di kelas. Dan datanglah seorang guru yang akan membagikan nilai rapor semester sebelumnya. Lalu si Botak mendapatkan nilai rendah dan dia ngoceh gak bakalan dapat motor keren dari ayahnya karena nilainya. Lalu Nano tiba-tiba bicara dan mengatakan dia bisa membantu si Botak mendapatkan motornya dan menyuruhnya datang ke perusahaannya. Tanpa pikir panjang, si Botak and the gang langsung pergi ke perusahaan Nano sesuai yang dibilang Nano. Lalu sebelum melakukannya, Nano meminta bayaran kepada si Botak. Setelah dibayar, Nano pun membuat rapor baru untuk si Botak yang dimana rapor baru dan lamanya sangat mirip sehingga membuat yang lainnya terkejut. Lalu mereka menanyakan apa lagi yang bisa Nano lakukan dan Nano menjawab segalanya. Hanya butuh waktu beberapa detik, perusahaan Nano langsung mendapat banyak customer. Dari si Herman yang meminta menghajar selingkuhan pacarnya dan si Cucok yang diminta dicariin cewek agar dapat uang dari ayahnya. Lalu di kelas, si Siti berencana ingin meminta bantuan ke Nano untuk membuatkan surat izin kepada orang tuanya agar dia bisa pergi menginap. Mendengar hal itu, si Botak pun mendapatkan ide dan mengajak semua temannya untuk pergi berlibur bersama. Mereka pun berdebat untuk menentukan kemana tujuannya. Lalu tanpa adanya hujan dan angin, Nano pun menyarankan untuk pergi ke rumahnya Dino, karena kabarnya rumah Dino adalah rumah yang sangat mewah. Awalnya Dino menolak hal tersebut karena takut barang-barang di rumahnya akan rusak. Karena paksaan teman-temannya, Dino pun akhirnya terpaksa menyetujuinya. Dan sepulang sekolah, mereka pun pulang dan Dino pun pulang dengan mobil mewahnya. Dan sampailah Dino di suatu tempat yang pasti itu bukan rumahnya. Dan ternyata ini bakal bikin kalian terkejut dan gua terkejut. Karena Dino bukanlah orang kaya seperti yang diceritakan oleh teman-temannya. Dia adalah anak dari keluarga yang sederhana dan bukanlah orang kaya. Dan untuk mobil mewah yang mengantar jemputnya rupanya adalah mobil sewaan yang dia bayar. Emang gak ada akhlak si Dino. Di rumahnya yang sederhana, bukan rumah mewah seperti istana, Dino berbincang dengan orang tuanya yang bertanya bagaimana sekolahnya, yang dimana orang tuanya sangat bekerja keras agar Dino menjadi orang yang sukses ke depannya. Lalu kita dilihatkan dengan Dino yang bingung dengan teman-teman yang berencana akan datang ke rumahnya. Dino pun bingung dan memutuskan untuk meminta bantuan kepada Nano. Dino pun meminta kepada Nano kalau temannya tidak bisa mengunjungi rumahnya. Dan meminta Nano untuk mencarikan pengganti rumahnya sesuai keinginannya dan tidak membicarakannya kepada orang lain. Nano pun menyetujuinya dan meminta bayaran 200.000 baht pada Dino, dan Dino pun menyetujuinya. Dino pun mencari dompet ayahnya dan melihat uang ayahnya ternyata kurang dari 200 baht. Lalu Dino mendengar pembicaraan orang tuanya bahwa di rekening ayahnya ada uang sebesar 200 baht. Dan karena sudah terpojok dengan teman-temannya, Dino pun memutuskan mengambil uang ayahnya di rekening tersebut. Untung bukan anak gua.
Gue kan belum punya doi. Lalu paginya terlihat bagaimana paniknya orang tua Dino karena hilangnya uangnya. Lalu besoknya Dino dan The Gang pergi ke rumah yang mereka anggap itu adalah rumah Dino. Dan mereka semua terkagum dengan semua yang ada di rumah tersebut. Lalu Dino dengan sombongnya mengatakan bahwa semua itu biasa aja. Si botak melihat sebuah cerutu di bawah meja, lalu dia meminta cerutu tersebut kepada Dino. Di saat akan membakarnya, tiba-tiba Nano meniup apinya dan bilang bahwa kalau mau cerutu harus minum whisky terlebih dahulu. Buat yang tidak tahu dan gua pun gak tahu apa itu cerutu dan whisky, kita anggap aja itu miras sama rokok, jangan diperibet. Lalu Dino akan mengambilkan mereka semua whisky, namun Nano menahannya dan memberikan kepada Dino sebuah lonceng untuk memanggil pelayan. Di saat Dino membunyikan lonceng tersebut, tiba-tiba datang sepasang pelayan yang ternyata itu adalah kedua orang tua Dino. Gua pun terkejut melihatnya, apalagi kalian dan Dino. Dia hanya bisa membisu melihat kedua orang tuanya. Karena Dino yang diam gak bicara apa-apa, lalu si botak pun meminta whisky kepada orang tua Dino. Lalu teman-teman Dino menanyakan foto orang tua Dino. Ketika Dino mau mengambilkannya, si botak melarangnya dan menyuruh pelayan untuk mengambil fotonya orang tua Dino. Lalu pelayan tersebut menunjukkan foto orang lain yang sebenarnya bukanlah orang tua Dino, karena pelayan tersebut adalah orang tua Dino. Karena sudah tidak nyaman, Dino pun mengajak teman-temannya untuk makan. Di ruang makan, mereka pun menikmati makanan yang kayaknya enak semua. Kapan ya gue bisa makan gituan? Ketika akan meminum whiskinya, ternyata itu bukanlah whisky dan hanyalah air biasa. Lalu ayah Dino bilang bahwa kalian masih terlalu muda dan masih belum boleh meminum alkohol. Mendengar hal itu, si botak and the gang mulai kesal dan meminta ayah Dino untuk mengambil whisky. Ayah Dino menuangkan whisky ke semua gelas kecuali gelasnya Dino. Melihat itu, si botak menyuruh ayah Dino untuk menuangkan ke semua orang termasuk Dino. Dan ayah Dino menanyakan apakah Tuan Dino juga mau, lalu Dino pun hanya mengangguk. Setelah makan dan minum whisky, lalu Nano menawarkan ganja ke semuanya. Awalnya Dino menolaknya dengan berbagai alasan. Karena terpaksa, akhirnya Dino pun mengisap ganja tersebut di depan orang tuanya. Sudah selesai mengisap ganja, mereka pun meminta anggur merah kepada orang tua Dino. Awalnya ditolak oleh ayah Dino karena si botak and the gang sudah terlalu banyak minum. Hal itu membuat mereka jadi tambah kesal dan ingin menghajar orang tua Dino. Dan Dino pun yang akhirnya meminta kepada orang tuanya anggur merahnya. Di saat akan menuangkan anggur merah, ibu Dino menumpahkannya ke baju si cantik. Dan akhirnya mereka semua pun marah dan pindah ke ruangan lainnya. Ketika semuanya sudah pergi dan hanya tertinggal Dino dan orang tuanya, di sana Dino hanya diam. Dan ketika ibunya memanggilnya nak, Dino pun hanya pergi meninggalkannya. Amit-amit gue besok punya anak kayak gitu. Sesampainya mereka di suatu ruangan, Herman menanyakan apa yang akan kita lakukan. Lalu Nano menunjukkan sebuah pistol dengan satu butir peluru. Si botak pun memiliki ide sebuah permainan, di mana masing-masing orang harus bertaruh 200.000 baht per orangnya. Dan pistol tersebut harus ditembakkan ke lengannya. Yang tertembak akan mendapatkan uang 1,2 juta baht. Lalu mulailah permainan mereka yang diawali si botak. Lalu tibalah giliran Dino. Ketika akan menembaknya, tiba-tiba datang ayah Dino mengambil pistol tersebut dengan berteriak histeris sambil melarang mereka semua melakukannya. Ketika sedang bicara, tiba-tiba si botak langsung memukul ayah Dino hingga terkapar. Dan tanpa rasa ampun, dia juga memukul ibu Dino dan melakukannya di depan Dino. Dan Dino hanya melerainya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terlihat bagaimana kedua orang tua Dino sudah terkapar dan mereka bingung harus bagaimana. Lalu Nana bilang, lakukan seperti yang kalian lakukan sebelumnya sambil tertawa. Setelah itu mereka semua berkumpul dan mengumpulkan uang tutup mulut kepada orang tuanya Dino. Mereka semua pun bubar dan Dino pun kembali ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, nampak orang tua Dino yang babak belur sambil makan dan menunggu kedatangan Dino. Dan mereka pun berpura-pura bahwa semuanya tidak pernah terjadi. Oke semuanya, begitulah alur cerita dari film Girl From Nowhere episode 4. Gue tunggu subbreak kalian karena kalau tidak subbreak Nano akan datang ke sekolah kalian. Sekian, terima kasih. See you.